pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di mana pada pagi hari ini kita juga akan merenungkan firman Tuhan dan juga akan melanjutkan kesaksian demi kesaksian untuk menguatkan kita satu dengan lain. Dan pada pagi ini sebelum kita bersaksi, aku akan menyanyikan sebuah lagu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan kami jalan untuk menuju kehidupan yang kekal. Terima kasih, Engkau begitu baik. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Tuhan Yesus teramat baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua penyertaan-Mu, atas semua berkat-berkat-Mu, atas semua mujizat. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Mari satu kita dalam doa. Ya Bapa kami yang baik di kerajaan sorga,
Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah menyertai kami dari pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak. Dan di pada pagi hari ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu juga ya Bapa, kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus, kami ini tidak ada apa-apanya Tuhan. Harga debu pun tidak Tuhan Yesus. Tapi karena Engkau begitu baik, karena Engkau begitu mulia, karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga kami di pada pagi hari ini Engkau telah banguni dengan sehat walafiat Tuhan Yesus. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu. Juga ya Bapa, di pada pagi hari ini entah kemana juga perjalanan pekerjaan kami, Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, Engkau membimbing, menopang semua yang kami hadir ini, baik juga ya penonton di mana saja berada di pada pagi hari ini, sehingga betul-betul kami tetap dalam tuntunan, topangan, penyertaan, pelindungan-Mu sepanjang kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Bapa, di mana di pada pagi hari ini kami juga Bapa menguatkan satu dengan lain dengan kesaksian-kesaksian yang Kau berikan kepada saya, sehingga betul-betul Tuhan kesaksian ini untuk menuntun kami lebih dekat lagi, lebih yakin lagi, lebih sungguh-sungguh lagi kami datang mendekatkan, menjalankan sesuai rencana-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pakai kami Bapa, urapi kami Tuhan, bukakan kami rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga betul-betul Tuhan kami tetap dalam penyertaan pelindungan-Mu sepanjang kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian di mana saja berada di pada pagi hari ini, kita juga di pada pagi hari ini mengingatkan di mana kesaksian demi kesaksian sudah berlanjut ketiga, keempat ini. Ke tempat keempat inilah kesaksian saya sampaikan kepada kita semua di mana pendengar berada saat ini. Kesaksian saya ini Bapak Ibu Saudaraku, bukan ini hanya cerita, bukan ini hanya kata orang, tapi ini semuanya Bapak Ibu Saudaraku yang saya alami. Kenapa saya bersaksi kepada kita semua? Supaya kita ini mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena saya ini mendapatkan ini adalah ujian. Mendapatkan ini saya ujian adalah 1 tahun penderitaan demi penderitaan yang saya alami, sehingga Tuhan taruh kepada saya talenta, itulah talenta kesembuhan. Nah, jadi kalau saya secara sehat walafiat, mungkin talenta-talenta yang Tuhan inginkan yang ditaruhnya kepada saya itu tidak saya indahkan. Karena apa? Karena ya mungkin saya lebih mau menjalankan dunia ini, menjalankan kehendak dunia ini. Karena menjalankan kehendak dunia ini adalah enak, tidak ada penderitaan. Ya tentu kita menjalankan dunia ini ya bisa mengerjakan pekerjaan, menghasilkan uang. Tapi apa yang saya kerjakan pada saat ini Bapak Ibu Saudaraku adalah pengorbanan. Pengorbanan demi pengorbanan, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Jadi ini semuanya Bapak Ibu Saudaraku, kalau saya tidak sakit ya mungkin saya tidak menjalankannya. Tapi ini cara Tuhan untuk menangkap saya, sehingga saya diberi ujian penderitaan, bahkan sudah hampir divonis mati. Sudah vonis mati, dokter mengatakan berapa persen cuman harapan hidup. Jadi itulah jalan Tuhan. Ketika itu saya berjanji, bernazar, Tuhan sembuhkan saya. Jika saya sembuh, saya akan melayani Engkau semampu saya. Itu nazar saya. Sehingga dari situ saya akan melanjutkan, menepati janji-janji saya itu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Karena kalau kita menjalankan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan pasti buka jalan buat kita. Sama seperti nyanyian kita tadi, dibukakan jalan, tidak akan buntu. Karena apa? Karena Tuhan itu
tahu apa kebutuhan kita. Tuhan itu tahu keperluan kita, apa yang kita butuhkan. Jadi ini semua saya dapatkan oleh karena tuntunan Tuhan, bukan karena usaha saya, bukan karena kegigihan saya, bukan karena kepintaran saya, tidak. Tapi ini semuanya karena ketulusan hati. Kalau kita tulus melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Di mana kesaksian demi kesaksian saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, di mana berkat-berkat Tuhan itu mengalir. Berkat Tuhan itu mengalir tanpa masuk di akal. Tanpa masuk di akal. Karena apa? Karena di mana saya berdoa, tunjukkan pekerjaan Tuhan, Tuhan berikan dengan tidak masuk akal. Dengan begitu luar biasa bisa pengetahuan saya itu datang tanpa belajar. Itu kan tidak mungkin secara manusia. Ternyata nyata mungkin bagi Tuhan. Seperti yang aku bilang tadi, semua bisa saya bagusi apa yang disuruh orang. Karena disuruh orang itu saya mengatakan begini, bukan saya mengatakan saya bisa, bukan. Tapi pasien saya itu mengatakan, Bapak pasti bisa. Peganglah. Saya yakin pasti Bapak bisa bagusinya. Dia mengatakan seperti itu. Padahal seperti dulu TV warna itu masih langka, bukan seperti sekarang. Sekarang udah kuno kan itu. Tapi dulu pas saya servis keliling itu, nyol sepatu keliling itu masih TV jarang, masih langka. Orang-orang tertentu yang punya TV warna. Tapi pemilik TV itu mengatakan, udah pegang aja, bawa buka, pasti kamu akan mengetahuinya, pasti kamu bisa membagusi ini. Sehingga bisa. Kalau memang yang punya barang mengatakan demikian, ya rusak nanti bagaimanapun nanti apa risikonya, itu kan udah nggak ada risikonya lagi. Karena apa? Karena dia yang mengatakan pada kita. Sehingga saya preteli, saya buka, saya lihat, ya memang betul bisa, jadi bagus. Jadi begitulah hari demi hari yang saya jalani. Semua yang saya kerjakan itu pengalaman di tempat, praktek di tempat. Orang-orang yang barangnya rusaknya yang memberikannya kepada saya, suruh bagusi. Bukan saya mengatakan saya bisa, tapi orang-orang itu yang yakin, percaya dia ketika saya pegang alat-alat elektroniknya itu, dia yakin bisa saya bagusi. Sehingga saya dari situ pintar. Karena apa? Karena saya praktek langsung, melihat bagaimana orang didilnya dalam. Jadi begitulah, makanya saya mengatakan tadi, apa yang dikasih orang bisa saya bagusi. Saya mengatakan tadi dari itu. Jadi semuanya bukan karena kepintaran saya tidak sekolah, saya tidak ada STM, belajar STM untuk mempelajari alat elektronik, baik juga alat-alat semua alat-alat yang ada di rumah pasien-pasien saya, tidak. Semuanya itu ada karena Tuhan. Jadi seperti saya bilang tadi, hidup saya cukup, di mana saya mengatakan ketika saya sakit bisa membangun rumah, ketika saya itu sakit bisa membeli kios. Itu kan juga tidak mungkin, tapi luar biasa. Dulu istri saya jualan itu dulu awalnya cuma 200.000. Bayangkan, dengan 200.000 bisa membangun rumah, bisa membeli kios. Itu kan tidak mungkin. Dari mana dasarnya? Tapi Tuhan itu luar biasa. Dulu istri saya itu jualan cap aksesoris. Dengan 200.000, bagaimanalah banyaknya barangnya itu. Ya mungkin satu tas cuman. Satu tas itulah disirak-sirakkan di pinggir jalan itu. Itulah awalnya. Padahal istri saya itu dulu awalnya malu-malu, sangat malas sekali. Dia malu lihat orang karena barang sedikit. Tapi anak saya yang nomor 1 itu, yang cewek itu, dia dulu pas itu mau masuk SMP. Dia dulu, dia mau sekolah. Tapi anak saya ini karena dulu dia teman-temannya semua sekolah di Cahaya, sehingga anak saya ini memang
didaftarkan SMP 21. Tapi anak saya ini tidak mau. Anak saya ini sudah lulus, sudah bisa masuk sekolah di SMP 21. Tapi anak saya ini tidak mau. Tolonglah Ma, saya mau sama teman-teman saya di sekolah Cahaya. Padahal di situ uang sekolahnya mahal karena swasta. Padahal di SMP 21 ya bisa tadi gratis. Tapi anak saya tidak mau. Jadi istri saya mengatakan, bagaimana lah, Bapak cuman keliling-keliling servis untuk membiayai hidup kita. Bagaimanalah kita nanti bisa membayar uang sekolahmu, anakku? Istri saya mengatakan. Tapi anak saya ini bisanya itu, Mak. Ayo, jualan Mama. Saya kawani pun. Itu kata anak saya ini yang cewek ini. Sehingga jualanlah istri saya ini. Hanya modal 200.000, jualanlah dia, belanjalah ke sambo dia dengan cap-cap yang dia ajari oleh Mama Eka Jupitra. Itu ingat kali itu. Itu dulu mengajari dia untuk belanja ke Sambo untuk membeli cap-cap itu. Karena istri saya juga nggak pernah belanja ke Sambo untuk membeli aksesoris. Sehingga Mama Jupitra itulah, Eka Jupitra itulah untuk menuntun dia, membawa dia, menunjukkan di mana jualan aksesoris. Sehingga belanjalah dia dengan 200.000. Jadi itulah cara Tuhan itu sangat luar biasa, sangat unik. Sehingga berjualanlah dia di pinggir pasar itu, di tor-tor itu, pakai payung yang besar itu. Nah, di situ diserakkanlah barang-barangnya itu, jualan cap, aksesoris itu, ikat-ikat rambut itu, cap itu. Nah, jadi itulah awalnya. Tapi Tuhan itu begitu luar biasa. Tuhan itu tunjukkan jalan sehingga pembeli banyak. Pembeli banyak itu untuk berduyun-duyun untuk membeli jualan istri saya itu. Sehingga itulah diputar-putar, tambah-tambah, sehingga banyaklah jualan istri saya ini, sehingga bisa 2 tas jualannya. Padahal kami dulu, istri saya ini dulu ada kawannya 3 orang dulu sama jualannya aksesoris di kaki 5 itu. Nah, tapi istri saya ini sangat luar biasa, diberkati Tuhan, di mana pembelinya begitu banyak. Padahal dengan teman-teman yang dua lagi itu sudah lama. Dialah pertama di situ di Pajak Impres itu jualan. Tapi istri saya ini pendatang. Makanya kawan-kawannya itu iri kepada istri saya ini, sehingga dia mengatakan, itu Mama Juni itu adanya pelarisnya itu. Tengoklah jualannya itu banyak orang membeli. Dia mengatakan seperti itu. Sering dia ejek-ejek istri saya ini, sehingga istri saya ini sering juga malas jualan, karena sering ke pajak itu jualannya itu berkelahi karena istri saya ini pertama jualan di Pajak Impres, sehingga kawannya belum ada. Sehingga istri saya ini sering dimarah-marahi orang itu. Sehingga istri saya ini kadang-kadang malas. Tapi karena bujukan, rayuan anak saya yang besar, yang cewek ini, sehingga berlanjut jualannya itu. Ayo ku kawani Mama, jangan lagi Mama takut, jangan Mama malu, supaya saya bisa sekolah. Itu kata anak saya yang cewek ini. Sehingga semuanya itu terjadi sehingga jualan istri saya ini banyak, sehingga dia dulunya di kaki 5, sehingga dia bisa menyewa emperan depan orang. Ada emperan orang itu 2x2. Nah, itu bisa pakai payung besar itu, payung besar yang dipajak-pajak itu, yang ada ukuran 2 meter itu, 2 meter keliling itu, yang besar kali itu. Dulu pakai payung kecil, payung yang kita bawa jalan-jalan itu. Tapi ketika istri saya diberkati Tuhan dengan anjuran anak saya yang cewek ini, sehingga berlanjutlah jualan istri saya ini, sehingga diberkati, sehingga banyak jualannya, sehingga bisa dia menyewa emperan rumah orang untuk membuat meja, sehingga bertambah-tambahlah, sehingga bisa dia menjual main-mainan anak-anak, mobil-mobilan dan sebagainya, baik juga semuanya masa-masa anak-anak, semua dilengkapinya, karena sudah ada tempatnya menetap, tidak lagi usir-usir orang seperti kaki 5 dulu. Kalau kaki 5 dulu berkelahi terus, hampir tiap hari istri saya ini berkelahi, karena di kaki 5 itu berebut tempat. Nah, tapi ketika dia diberkati, sehingga dia bisa menyewa emperan orang, bisa menjalankan tempat
menjalankan jualannya, tidak lagi malas-malas karena sudah ada tempat yang tertentu disediakan Tuhan. Jadi itu semuanya luar biasa diberkati, sehingga orang keliling mejanya itu orang pembeli. Tapi kawan-kawannya yang dua dulu masih tetap di kaki lima, belum lagi bisa menyewa tempat di kios, sehingga ada irinya, itu banyak irian katakannya kepada orang-orang di pajak itu orang damani itu dipasti itu bawanya itu berdukunnya dia untuk pelaris dari kampungnya itu, sehingga dia laris jualannya katanya. Sehingga istri saya juga mengatakan, iya betulnya adanya pelaris saya, kata istri saya, karena sering mengatakan seperti itu. Jadi pelaris saya itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang membuat pelaris saya, sehingga larislah jualan saya ini, karena saya diberkati oleh Tuhan Yesus. Itu kata istri saya. Sehingga itu Bapak Ibu Saudaraku, bisa istri saya ini membangun rumah, membeli kios. Jadi kan tidak mungkin dari awalnya 200.000 bisa membeli kios, membangun rumah. Itu tidak mungkin. Dalam keadaan saya sakit, itu tidak mungkin. Berapa biaya obat saya untuk berobat? Karena istri saya mengatakan, habis pun semua Bapak, nggak masalah, yang penting Bapak sembuh. Itu kata istri saya. Istri saya ini sangat mendukung saya, sangat dia peduli pada saya. Tapi saya yang bengis, saya yang sering marah-marah, sering bentak-bentak dia, seringnya saya itu tidak tahu diri. Tapi istri saya ini tetap dukungnya saya. Kemanapun Bapak berobat, saya akan antar Bapak. Berapapun habis, enggak masalah. Habis pun semua harta kita, enggak masalah. Itu kata istri saya. Sehingga itulah awalnya saya bisa berjalan seperti ini karena dukungan istri, anak-anak saya, sehingga sembuhlah saya. Tapi ketika saya sembuh, di situ ada masalah. Ada masalah karena apa? Karena nazar saya itu, jika saya sembuh, saya akan melayani Tuhan semampu saya. Itu nazar saya. Sehingga saya tepati nazar saya. Sehingga saya pergi untuk melayani, bukan pergi untuk mencari uang. Jadi istri saya kan sama, masih dulu juga belum mendalami kebenaran firman Tuhan ini. Jadi visinya adalah duit, visinya adalah mencari uang. Sehingga ketika saya sembuh itu, ya tentulah istri saya mendukung saya untuk mencari uang, bukannya mencari Tuhan. Jadi itulah 3 tahun dulu kami bentrok. Bahkan ketika saya melayani itu, istri saya ini diam, mau kadang-kadang 3 hari nggak dicakapi saya, nggak cakapin saya. Karena apa? Karena dia mengatakan, Bapak udah sehat, bapaknya bisa mencari uang, semuanya suami orang mencari uangnya, bukan pergi sana sini. Bapak pergi sana sini, bahkan menghabiskan uang. Itu kata istri saya. Tapi saya berkata kepada istri saya, Mak, enggaknya Mama lihat dulu bagaimana penderitaan saya, enggaknya Mama lihat dulu bagaimana sakitnya hidup saya. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu mengangkat semua penyakit saya. Sehingga itu saya mau menyerahkan diri kepada Tuhan, mau mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena saya bernazar pada Tuhan, jika saya sembuh, saya akan melayani Tuhan semampu saya. Itu nazar saya, Mak. Saya sudah sembuh. Sehingga saat ini saya mau melakukan kehendak Tuhan. Itu, Mak. Bukan karena kemauan saya, bukan karena saya main-main, bukan saya ugal-ugalan, bukan saya itu poyak-poyak sana sini, bukan. Tapi karena itulah nazar saya. Tapi apa kata istri saya? Firman Tuhan pun mengatakan, et laboranya, bekerja sambil berdoa. Itu kata istri saya. Memang betulnya itu. Tapi yang saya alami ini kan tampil beda. Saya bernazar pada Tuhan, saya akan melayani Engkau semampu saya. Itu nazar saya. Sehingga saya tepati, karena saya bayangkan bagaimana saya menderitanya setahun itu. Sangat menderita, sakit sekali.
karena kepala ini berduduknya kayak pecah, muka saya ini hitam. Saya itu penderita, sehingga itu saya ikuti najar saya, tepati najar saya, karena saya takut terulang kembali penyakit saya kalau saya tidak melayani Tuhan sepenuh waktu. Sehingga saya itu apapun tantangannya, apapun masalahnya, saya maju terus. Bahkan istri saya berontak, anak saya juga berontak, saya maju terus. Saya tidak gara-gara itu saya mundur, tidak. Bahkan istri saya mengatakan, pendeta jangan bekerjanya. Mana ada pendeta nganggur-nganggur, dia belum bekerjanya. Itu kata istri saya. Bapak bukannya pendeta, jadi kenapa pula bapak lebih daripada pendeta? Itu kata istri saya. Jadi istri saya ini tidak mendukung saya pergi melayani. Tapi Tuhan itu tunjukkan jalan, tunjukkan cara itu. Bahkan kata istri saya, jangan saya ajak-ajak lagi melayani, jangan saya ajak-ajak ia berdoa. Samanya semua itu. Di sini pun Tuhan, di sana pun Tuhannya. Samanya itu. Jangan diajak-ajak. Nanti gila saya. Itu kata istri saya. Sehingga saya hanya berdoa pada Tuhan. Saya tidak pernah ajak-ajak lagi beribadah. Saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, Engkau bukakan jalan. Karena saya mau menyerahkan diri pada Engkau beserta istri anak-anak saya. Saya tidak akan mengajak lagi dia. Tapi Engkaulah mengubahkan hatinya. Sehingga luluh hatinya. Datang, berkumpul bersama-sama. Kami bisa beribadah bersama-sama. Itu doa saya kepada Tuhan. Sehingga 3 tahun Bapak Ibu Saudaraku, 3 tahun terbukalah hatinya. Karena lihat mujizat demi mujizat itu dengan luar biasa. Dengan luar biasa nampaknya mujizat itu, di mana saya praktekkan. Bahkan juga pekerjaan rumah juga saya kerjakan. Pekerjaan rumah di mana cuci piring juga saya kerjakan, menyapu rumah saya kerjakan, dan juga nyuci pakaian saya kerjakan. Saya ambil hati istri saya, supaya hati istri saya luluh, sehingga perkataan saya pun enggak seperti dulu marah-marah lagi, tapi perkataan saya sudah saya tidak lagi ada marah-marah, bentak-bentak dia. Tapi sehingga itu membuat hatinya luluh, sehingga ibalah hatinya, perhatian pada saya. Sehingga dari situlah katakannya, saya pun ikut bapak lah. Sehingga saya ikut, itu kata istri saya dengan anak saya. Sehingga dari situlah Bapak Ibu Saudaraku, saya bisa melayani sepenuh waktu, dan juga bisa tidak lagi dia merengut-merengut, tidak lagi marah-marah. Bahkan semuanya pakaianku digosok ketika saya pergi melayani, pakaianku disetrika, bahkan juga pakaianku semuanya dibelinya, sepatuku juga dibelinya, semua perlengkapan pelayananku semuanya dibelinya. Siapa lah yang mengubahkan hatinya Bapak Ibu Saudaraku, kalau enggak Tuhan Yesus? Dibuatnya semuanya pakaianku saudaraku, bukannya pakaian seperti yang lain. Semuanya pakaianku seperti ini. Makanya pakaianku semuanya batik berbunga-bunga. Ya saya juga oke-oke saja, karena dalam hati saya, ya mungkinlah ini karena dibelinya batik ini berbunga-bunga, mungkin saat inilah lagi berbunga-bunga lah hatinya. Itulah dalam hati saya Bapak Ibu Saudaraku, sehingga saya terima semua apa yang diberikannya. Makanya saya tidak pernah membeli pakaian saya sendiri, tidak pernah saya beli sepatu, nggak tahu saya berapa harga baju, nggak pernah tahu saya berapa harga sepatu. Semua dilengkapkan istri saya. Jadi dari situlah istri saya mendukung pelayanan saya, sehingga pelayanan saya lebih lancar lagi, lebih bisa saya menjangkau jiwa-jiwa ke kampung-kampung. Walaupun mungkin bermalam-malaman, hanya dia mengatakan kemanapun Bapak melayani, Bapak permisi, dan Bapak kasih tahu jam berapa Bapak pulang, sehingga kami tidak was-was melihat Bapak, bagaimana Bapak di perjalanan. Itulah kata istri saya. Sehingga dari situlah Bapak Ibu Saudaraku, semuanya berjalan dengan baik, semuanya itu diberkati. Istri anak saya juga sekolahnya juara di sekolah di mana dia SMP, di mana juga dia masuk SMA, baik juga masuk dia kuliah. Semuanya itu luar biasa. Istri anak saya ini, si cewek ini kuliah dia saudaraku,
eh, dekat sama dosennya, sehingga diangkat dia menjadi ketua. Dia ketua anak apa di kelasnya itu, sehingga apapun kegiatan-kegiatan anak saya ini mengatur, sehingga biaya-biaya untuk kegiatan-kegiatannya itu semuanya bisa terbantu dari kawannya sekolah. Karena apa? Karena dia yang ketua, sehingga kemanapun bantah retreat, kemanapun dia bisa gratis. Semuanya itu adalah karena Tuhan. Anak saya sekolah itu, kuliah itu, Bapak Ibu Saudaraku, bukan uang kuliahnya bukan dari kami, tapi ada yang bermurah hati. Ada orang Tionghoa mengatakan, kalau memang kamu mau sekolah anakku, udah sekolahlah, saya akan membiayai kuliahmu sampai engkau tamat. Dia mengatakan, saudaraku, itu juga siapalah itu. Sampai sekarang ini saya tidak kenal siapa itu, hanya anak saya lah yang kenal dia. Siapa yang menunjukkan itu kalau enggak Tuhan Yesus? Sehingga anak saya yang cewek ini, dari awal kuliah dia di Unimed sampai dia tamat tidak pernah bayar uang kuliahnya. Semuanya orang Tionghoa itu yang bayar kuliahnya. Dikasih 5 juta satu semester. Setiap semester dia kirimkan. Sehingga bisa anak saya kuliah 2. Anak saya kuliah 1 di swasta, di Atro, bagian ronsen. Nah, jadi itu biayanya besar. Besar biayanya. Hampir 6 juta per bulan. 600 per bulan. 600 per bulan. Nah, jadi itu belum lagi biaya prakteknya, belum lagi ongkosnya. Tapi itu juga luar biasa. Anak saya yang kecil ini juga disayangi oleh dosennya, sehingga anak saya ini juga diangkat menjadi ketua di situ, ketua kelas. Sehingga alat ronsennya itu dia juga yang megang, dipercayakan kepada anak saya ini. Sehingga jajan-jajannya tidak lagi minta kepada kami. Karena apa? Karena jajan-jajannya bisa didapatkan oleh orang yang dipoto di situ. Nah, jadi bahkan juga anak saya ini dekat kepada dosennya. Kalau dosennya tadi pergi kemana, ke pesta, ke belanja, ke mall, anak saya diajak. Anak saya inilah sebagai supirnya. Tapi itu semua sudah luar biasa, saudaraku. Tapi bukan saja itu, Bapak saudaraku. Bahkan juga pekerjaannya juga, Bapak Ibu saudaraku,